Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tugas video kemaritiman. Nah, sebelum saya memulai menjelaskan video tentang kemaritiman ini, perkenalkan nama saya Suci Nuridayati, NIM saya 2405040033. Saya dari kelas D. Baiklah, topik pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu karakteristik sosial budaya masyarakat maritim. Sosial budaya masyarakat maritim ini membahas kehidupan masyarakat pesisir, terutama nelayan, yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut. Berikut ini poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam materi ini. Nah, yang pertama, karakteristik sosial masyarakat maritim. Masyarakat maritim, khususnya di daerah pesisir, memiliki ciri khas sebagai masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan. Profesi utama mereka meliputi nelayan, pembudidaya ikan, dan berbagai pekerjaan lainnya terkait dengan laut. Lalu, kehidupan sosial mereka terikat pada nilai-nilai budaya yang membentuk identitas dan solidaritas bersama. Struktur masyarakatnya masih relatif, sederhana, dan cenderung homogen, sehingga ada kesatuan dalam norma dan tatanan hidup. Lalu, kondisi hidup mereka sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, musim, dan fluktuasi pasar. Misalnya, musim ikan atau cuaca buruk bisa berdampak langsung pada pendapatan mereka. Lalu, relasi sosial berbentuk patron-klien juga sangat kuat. Biasanya, seorang patron atau pemodal membantu para nelayan yang kemudian memberikan loyalitas mereka sebagai bentuk timbal balik. Solidaritas dan kerjasama di antara mereka sangat tinggi, dan mereka memiliki etos kerja yang sangat kuat serta kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi berbagai kondisi. Lalu yang kedua, modal sosial dalam masyarakat maritim. Modal sosial di sini bukan hanya soal kelompok atau institusi, tapi juga mencakup aspek-aspek yang memperkuat ikatan sosial dan budaya. Ini termasuk kelompok arisan, paguyuban, sistem perdagangan lokal, dan hubungan sosial yang menghubungkan mereka satu sama lain. Unsur-unsur modal sosial lainnya meliputi adat istiadat dan nilai budaya seperti pembagian peran berdasarkan gender, di mana laki-laki bertanggung jawab di laut, sementara perempuan menangani urusan darat. Selain itu, masyarakat maritim memiliki jaringan sosial budaya yang meliputi relasi patron-klien, adat istiadat, dan sistem etika serta tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam mengarahkan kegiatan dan pengambilan keputusan bersama. Lalu yang ketiga, pola kehidupan ekonomi masyarakat maritim. Dalam hal ekonomi, masyarakat maritim menghadapi beberapa tantangan utama, terutama soal biaya. Terdapat 4 isu utama. Yang pertama, biaya investasi. Masyarakat nelayan membutuhkan biaya besar untuk pembelian kapal, alat tangkap, dan infrastruktur penangkapan ikan. Yang kedua, biaya pemeliharaan. Peralatan melaut membutuhkan pemeliharaan berkala yang juga memerlukan biaya besar. Lalu yang ketiga, biaya operasional harian. Setiap kali melaut, nelayan harus mengeluarkan biaya untuk bahan bakar, berbekal, dan keperluan lainnya. Dan yang keempat, pemasaran hasil tangkapan. Pemasaran ikan seringkali tidak stabil karena fluktuasi harga pasar yang dipengaruhi musim dan permintaan. Hal ini membuat pendapatan nelayan menjadi tidak menentu. Jadi, pola distribusi hasil tangkapan dan kerja di masyarakat maritim sangat dipengaruhi oleh kontrak-kontrak sosial dan ekonomi yang terjalin antar nelayan dan pemodal, atau yang biasa disebut TOK. Para TOK ini memberikan modal dan mengelola pemasaran hasil tangkapan nelayan, sehingga ada keterikatan yang kuat antara keduanya. Lalu yang keempat, hubungan sosial antara nelayan dan pemodal. Hubungan antara nelayan dan pemodal dalam masyarakat maritim lebih dari sekedar transaksi ekonomi. Ada hubungan sosial yang mendalam, di mana toke pemilik modal seringkali memiliki peran penting dalam membantu kehidupan nelayan. Toke juga menjadi perantara dalam menjual hasil tangkapan nelayan sehingga menciptakan ikatan ekonomi dan sosial.
Sebagian toge bahkan memiliki pabrik pengolahan atau cold store untuk menyimpan hasil tangkapan nelayan sehingga lebih mudah dalam hal distribusi. Dan hubungan ini menciptakan keterikatan sosial yang erat, tidak hanya berupa pinjaman modal, tetapi juga dalam hal jaminan sosial bagi nelayan dan keluarganya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit, masyarakat maritim memiliki karakteristik sosial budaya yang dipengaruhi oleh kehidupan mereka yang berdekatan dengan laut dan sumber daya perairan. Beberapa karakteristik sosial budaya masyarakat maritim adalah, yaitu yang pertama, bergantung pada lautan dan perairan. Kegiatan ekonomi utama mereka sering berkaitan dengan laut, seperti nelayan, perdagangan, transportasi, dan pariwisata maritim. Laut menjadi sumber penghidupan dan bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Lalu, yang kedua, mereka memiliki pengetahuan bahari yang mendalam. Masyarakat maritim memiliki pengetahuan tentang laut, cuaca, arus, dan kondisi alam yang mendalam. Mereka sering menggunakan pengetahuan lokal ini untuk melaut dengan aman dan memperoleh hasil tangkapan yang baik. Dan yang ketiga, budaya gotong royong. Komunitas maritim sering memiliki budaya gotong royong yang kuat, terutama ketika menghadapi bahaya di laut atau dalam kegiatan seperti memperbaiki perahu dan alat tangkap. Solidaritas antar warga juga tinggi. Dan yang keempat, keberagaman dalam hubungan sosial. Wilayah pesisir biasanya menjadi tempat persinggahan dan perdagangan, sehingga masyarakatnya cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh budaya luar. Ini menyebabkan adanya alkulturasi dan keberagaman budaya. Dan yang kelima, memiliki ritual dan kepercayaan terkait laut. Banyak masyarakat maritim memiliki kepercayaan atau ritual yang berhubungan dengan laut, seperti upacara meminta keselamatan atau doa untuk melaut. Kepercayaan ini bisa dipengaruhi oleh agama maupun tradisi lokal. Dan yang keenam, seni dan kebudayaan yang khas. Mereka memiliki seni dan budaya yang khas seperti seni tari, musik, dan cerita rakyat yang terkait dengan laut. Hal ini tercermin dalam motif perahu, simbol laut, serta mitos dan legenda tentang laut. Dan yang terakhir, ketujuh, sikap adaptif dan tahan banting. Masyarakat maritim cenderung adaptif terhadap kondisi alam yang dinamis di laut. Mereka terlatih untuk menghadapi cuaca ekstrim, gelombang besar, dan ketidakpastian hasil laut. Jadi, secara keseluruhan menurut saya, materi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat maritim memiliki pola hidup dan sistem sosial dan struktur ekonomi yang khas. Kehidupan mereka ini sangat bergantung pada laut, sehingga mereka mengembangkan sistem sosial yang kuat, budaya kerja yang adaptif, dan modal sosial yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang penuh tantangan. Demikianlah isi video yang saya jelaskan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.